Apa pentingnya pihak eksternal di sini harus dilibatkan dalam kasus ini? Seperti yang saya bilang tadi, soal untuk meneliti hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu jangan hanya pihak-pihak yang bersengketa, tapi harus ada pihak independen, pihak ketiga. Itu poinnya, itu yang UGM tidak mau melakukan karena merasa mereka yang paling tahu. Gitu. Dan siapa menurut Anda yang harus ditunjuk oleh UGM? Ya terserah UGM, tapi yang penting nanti kan akan bisa kita nilai siapa itu yang ditunjuk. Sosoknya. Itu terserah UGM, yang penting UGM harus mengikuti prosedur uji konsekuensi yang melibatkan pihak independen. Oke. Kan intinya gini, UGM sendiri menurut saya ya, setelah berproses 3 bulan ini, memang kesan kami ya, kesan sementara memang ingin menutupi ya, tidak menunjukkan satu karakteristik lembaga institusi PPID yang benar-benar berparadigma keterbukaan. Kayaknya khawatir sekali, mereka mengakui dalam sidang bahwa asas mereka adalah kehati-hatian. Oke, kehati-hatian, tapi hanya urusan ijazah presiden itu kan mestinya boleh dong diketahui publik. Kenapa? Kalau ijazah Anda sebagai wartawan Nusantara TV memang nggak diperlukan, atau ijazah Andi, tapi warga negara kan pengen tahu, terutama ketika dipersoalkan. Oke. 3 bulan Bang Azwan, lama juga ya 3 bulan ya? Apanya? Kasus ini bergulir 3 bulan. 8 bulan. Saya udah setahun. Tadi 3 bulan ini dia baru gabung gitu loh, melaporkan itu kemungkinan. Kami baru mulai kan saya bilang pendatang baru pansos kan gitu. Oh, 3 bulan tadi apa Pak Lukas? Kan baru kemarin ngajukan. Ya, kita sudah melakukan riset sejak bulan April ya. Oke. Tetapi mengajukan permohonan ke UGM pertama tanggal 27 Agustus. Oh, Agustus. Oke. Jadi apa langkah lanjutnya apa ini? Ya, langkah lanjutnya kami mempersiapkan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal Senin depan. Sidang apa ini? Jadi sidang adjudikasi untuk UGM dan KPU. Khususnya yang KPU ini akan diinterogasi oleh majelis komisioner, sebagaimana majelis komisioner menginterogasi UGM pada sidang tanggal 2 kemarin. Oke, masih panjang Bang Azwan. Masih panjang. Apa-apa, kan kita lihat begini ya. Kalau kita tuh itu administratif teknis. Nggak ada lah, itu kita silakan aja. Yang kita fokus itu adalah proses hukum ini. Oke. Ya, mereka ini udah tersangka loh. Klaster 2 sudah masuk, tersangka kan? Klaster sudah diperiksa. Periksa apa sebagai tersangka? Interupsi sebentar. Kemudian, ini problem si Andi Asman ini, dia sedang ngobrol dengan saya, tapi di otaknya selalu Roy Suryo, jadi nggak nyambungnya di sana. Lo dengar nggak? Ente sendiri ngomong gua nggak ini, biarin aja, itu kan administrasi teknis. Saya katakan administrasi teknis dilakukan oleh Saudara Lukas. Saya membicarakan, saya fokus saya adalah proses hukum yang sekarang ada di Polda Metro Jaya. Ya? Sebenarnya fokus kita sedang ijazah sih. Ya kan kita fokus apa? Bicara apa? Ya kan ijazah. Fokus kita kalau sedang enggak, ijazah. kan ini adalah pendatang baru yang pansos, ya kan? Jadi itu terserah, itu administrasi teknis. Fokus kita adalah di pihak kita adalah proses hukum itu sendiri. Karena apa? Benar, Mbak Nasiti bilang, 8 bulan lama juga ya kan? Nah sekarang memang kehati-hatian itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi untuk itu, ya. Yang jelas ini sudah ada tersangka 8, ada 2 klaster. Klaster 2 sudah selesai, klaster 1 kan belum. Ya, kemudian juga saksi ahli meringankan sehingga dia tidak ditahan, ya. Kemudian ada saksi ahlinya kan juga belum di ini. Lagi pula juga kan ada yang namanya gelar perkara khusus yang diajukan oleh mereka. Kita fokus ke sana. Kita nggak fokus masalah administrasi teknis untuk itu. Karena biar bagaimanapun kita mau lihat prosesnya ini seperti apa. Ya kan? Kalau ini klaster 1 sudah diperiksa, terus juga klaster ada saksi ahlinya, saksi itunya. Nah, ini kebijakan dari penyidik. Apakah segera P21 mereka ditahan, dilimpahkan kepada kejaksaan? Ini akan cepat gitu loh. Anda berharap mereka segera ditahan? Oh, segera ditahan. Karena apa? Masalahnya banyak sekali yang dilakukan adalah pengulangan dari itu. Kan 3 poin mereka tidak ditahan. Tidak menghilangkan alat bukti, ya kan, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Dan itu dilakukan loh. Dicekal. Berarti ada mens rea untuk
pergi ke luar negeri melarikan diri. Kenapa dicekal? Pasti punya Polda itu, penyidik punya data-data itu. Yang terakhir ini, di mana kan ngomong, tetap aja kan palsu. Coba kita apresiasi lah, ada ya Rismon atau Tifa tidak pernah muncul-muncul di TV lagi atau apa gitu ya. Dia konsentrasi untuk itu, silakan aja untuk itu, nggak masalah gitu loh. Tapi yang jelas ini ya saya punya keyakinan juga teman-teman saya dan semuanya masyarakat yang dikatakan oleh mereka itu masyarakat mana? 83% masyarakat percaya dengan Pak Jokowi jasa yang asli kok. Dari mana? Ya kan? Gampang aja untuk simpel kita mengatakan itu gitu. Yang kita berharap adalah bahwa Polda Metro Jaya bisa mempercepat proses ini. Ya, kita fokus kepada hukum, kita tidak fokus kepada mau kipkah mau apakah, tidak fokus untuk itu. Karena bukan ranah kita untuk di situ, itu adalah administrasi teknis belaka. Begitu Mas Titi. Administrasi teknis belaka. Oke. Terakhir Pak Lukas, apa yang mau disampaikan? Ya itu, ini urean Andi ini aneh ya. Dia itu orang warga biasa seperti kita sebenarnya. Tapi dia pretensinya itu seperti baris krim. Dia ngomong soal mainstream, soal ngomong harus ditahan. Emang ada aja yang bisa. Kalau gitu sebaiknya next time Mbak, jangan diundang dia, undang baris krim sekalian yang memeriksa. Atau sebaliknya, kalau ingin acara ini ingin ngomong soal sidang KIP, undang PPID, sehingga diskusinya lebih enak, substantif dan. Nah ini problem relawan-relawan remah-remah ini adalah mereka itu berpretensi menjadi aparat negara juga gitu. Mereka berharap negara yang seorang jurnalis dikatakan jurnalis di penjara, ternyata tidak bisa cover proses. Berlindung dari peneliti ternyata adalah bagian dari Roy Suryo CS. Siapa yang jurnalis? Katanya dia jurnalis. Itu biasanya adalah intel. Katanya ada jurnalis. intel orang bayaran, nggak mungkin warga biasa. Siapa yang intel Pak Lukas? Yang begini di penjara. Siapa yang intel Pak Lukas? Saya ini intel ini. Siapa yang intel Pak? Enggak, ini pakai logika. Artinya cara berbicaranya itu seperti cara aparat gitu loh. Masa sesama warga bilang kasihan deh lu. Pak Lukas. Jadi apa yang mau Anda sampaikan Pak Lukas? Yang ingin saya sampaikan, mari kita berbicara sesuai posisi kita sebagai warga negara. Warga yang baik itu harus bisa juga mengontrol negara. Itu yang namanya di negara demokrasi itu yang berlangsung begitu. Itu yang kontrol itu yang sedang kita lakukan sekarang Pak Lukas. Itu yang sedang kita lakukan, yang sedang Bang Aswan lakukan di sini sekarang Pak Lukas. Ya tapi gini, kalau next time ya, kalau temanya diskusi itu disesuaikan Pak. Kalau mau ngomong palsu, inilah kalau kalah debat kayak begini modelnya. Undang baris krim, jangan relawan gitu loh. Itu nggak cocok, nggak nyambung. Ya udah terakhir sekarang. Itu relawan itu orang bodoh semua Pak Lukas. Sorry to say ya. Iya. Lu kira bodoh? Lu sendiri juga bodoh. Oke, sekarang gini deh. Bagi orang bodoh, ucapan orang bodoh ya nggak usah dianggap. Ya udah sekarang gini deh, saya mau tahu motifnya Bon Jovi deh. Motifnya Bon Jovi sekarang gugat Polda Metro Jaya apa Pak Lukas? Kami ingin perdebatan yang noise ini, riuh rendah antara dua warga Indonesia, dua warga negara, antara pro kontra bisa dihentikan dengan cara yang lebih formal, dengan cara-cara yang mengikuti aturan main hukum dan menggunakan lembaga yang diciptakan pasca era reformasi untuk belajar bahwa di era Orde Baru informasi selalu ditutup oleh kekuasaan tirani, kekuasaan otoriter. Nah itu tidak boleh terjadi lagi. Biarkan masyarakat mengakses informasi jika itu memang informasi yang dianggap terbuka untuk diakses masyarakat, sehingga diketahui itu. Dan kalau ada mantan pemimpin yang dipersoalkan masyarakat, apalagi dia masih pejabat publik kan, Jokowi kan masih di Danantara. Kalau ada sedikit tuntutan pabrik yang hanya Pak tunjukkan ijazahmu, apa salahnya? Dia 10 tahun sudah digaji rakyat. Hanya ada permintaan tunjukkan ijazah aslimu aja, wow berkilah itu. Tunggu di pengadilan. Tunggu di pengadilan. Ya, tunggu di pengadilan itu masuk substansinya sudah. Setelah proses materi dari Polda Metro Jaya dan masuk nanti di pengadilan sebagai barang bukti. Tunggu saja, sabar-sabar saja. Oke, baik. Oke, Pak Lukas terima kasih, co-founder dan peneliti Bon Jovi. Keep the faith, Pak Lukas. Yes. Always.
Bang Andi, terima kasih. Jangan mendewaskan manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di NTV Prime. Sehat selalu, dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Thank you, Bang.